Perkenalkan, nama saya Raka, ada terodiat dengan NIM G002350 dari kelompok B1. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kelahiran, utamanya kelahiran pervaginaan. Oke, selanjutnya adalah untuk daftar isinya jadinya kita akan membahas mengenai pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah melakukan kelahiran pervaginaan ini aman, seperti pengukuran pelvis dan juga pemeriksaan Leopold, dan juga akan membahas mengenai bidang Holz dan juga ciri-ciri pelvis yang aman, yang ideal untuk melakukan kelahiran pervaginaan. Oke, selanjutnya pengukuran pelvis atau pengukuran panggul ini diperlukan untuk mengetahui apakah ukuran panggul dari sang ibu cukup agar janin bisa keluar dengan aman. Untuk pengukuran panggul dibagi menjadi dua, yakni pengukuran panggul luar dan pengukuran panggul dalam. Untuk pengukuran panggul dalam sendiri dibagi menjadi tiga lagi, yakni pintu atas panggul, pintu tengah panggul, dan pintu bawah panggul. Nah, dalam pintu atas panggul dilakukan pengukuran panjang conjugata vera. Conjugata vera ini adalah ukuran dari promotium ke tepi atas simfisis osis pubis. Ini ini adalah conjugata vera eh, yang lain ini. Kemudian, namun dikarenakan tidak bisa dilakukan pengukuran dari tepi atas simfisis osis pubis, maka umumnya dilakukan pengukuran dari promontorium ke tepi bawah simfisis osis pubis. Ukuran ini dinamakan conjugata diagonalis. Yang ini, conjugata diagonalis dari promontorium ke tepi bawah simfisis osis pubis. Oke. Nah, untuk prosedurnya ini dinamakan oleh vaginal torture. Nah, untuk mengetahui ukuran dari conjugata vera, maka hasil dari conjugata diagonalis setelah dilakukan vaginal torture ini akan dikurang 1,5 cm. Nah, untuk hasil di mana klien vaginalis dimungkinkan, maka diperlukan untuk conjugata vera berada di atas 11 cm. Jika conjugata vera berada di bawah 11 cm, maka eh, untuk disarankan untuk melakukan proses kelahiran sesar. Kemudian untuk pintu tengah panggul terdapat diameter interspinosum di mana ukuran normalnya berada di 9,5 hingga 10 cm, di mana ini merupakan daerah tersempit di dalam panggul. Kemudian untuk pintu bawah panggul terdapat diameter antero-posterior di mana ukuran normalnya berada di 10,5 hingga 12 cm. Oke, ini merupakan ilustrasi dari prosedur vaginal torture di mana eh, bahwa ini mengukur dari conjugata diagonalis ini ya, dari bawah symphysis pubis ke promontorium. Oke. Selanjutnya adalah pemeriksaan Leopold. Nah, untuk melakukan saat kita ingin melakukan kelahiran, perlu dilakukan pemeriksaan Leopold. Nah, pemeriksaan Leopold atau Leopold maneuvers ini adalah pemeriksaan fisik medis yang dilakukan dengan cara meraba perut dan panggul ibu hamil. Nah, pemeriksaan Leopold ini dilakukan saat usia kehamilan telah memasuki trimester ketiga. Nah, tujuan utama dari pemeriksaan Leopold adalah untuk mengetahui posisi janin dalam rahim serta membantu dokter untuk dalam menentukan metode persalinan, apakah dalam secara pervaginaan atau dengan operasi sesar. Nah, untuk pada dasarnya prosedur prosedur Leopold ini dapat dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama adalah Leopold maneuver 1 atau yang A ini. Nah, ini di mana dokter meraba bagian atas perut ibu menggunakan kedua telapak tangan untuk mengetahui letak bagian tertinggi rahim atau fundus guna menentukan usia kehamilan. Lalu dokternya akan meraba area fundus tersebut untuk mengetahui bagian tubuh mana dari janin yang berada di area tersebut. Kemudian untuk Leopold Maneuvers 2 ini dokter meraba kedua sisi perut menggunakan kedua telapak tangan untuk mengetahui bagian tubuh mana dari janin yang berada di kedua sisi rahim ibu. Kelihatan ya eh, bahwa dokter itu meraba bagian sisi kanan dan kiri ya untuk mengetahui bagian tubuh mana di area tersebut. Kemudian untuk Leopold Maneuver 3 yang ini jadinya pada tahap ini dokter akan meraba perut bagian bawah menggunakan ibu jari dan jari-jari lainnya dari salah satu tangan. Pada dasarnya, manuver ini memiliki tujuan untuk memastikan bagian tubuh mana dari janin yang berada di bagian bawah perut.
Itu jadinya untuk menentukan apakah di bagian bawah janin atau yang menghadap mau keluar itu apakah kepala ataukah bokong. Seperti yang kita tahu kalau misalkan bokong maka akan dilakukan kelahiran secara sesar. Kemudian untuk Leopold manuver yang keempat, ini dokter meraba bagian bawah perut ibu juga untuk menggunakan kedua telapak tangan untuk mengonfirmasi bagian tubuh mana dari janin yang berada di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui sejauh mana bagian bawah janin yang sudah turun untuk memasuki pintu atas panggung. Nah, ini untuk gambarnya yang sebelah sini dan juga yang ini. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk mengetahui sudah seberapa bawah janin turun ke bawah panggul digunakan bidang Hodge. Nah, bidang Hodge ini adalah bidang yang dipakai untuk dalam obstetri untuk mengetahui seberapa jauh turunnya bagian bawah anak ke dalam panggul. Nah, bagian Hodge terbagi menjadi empat, yakni bidang Hodge satu, dua, tiga, dan juga empat. Nah, untuk bidang Hodge pertama ditarik setinggi aortus pelvis. Ini. Oke, untuk bidang Hodge 2 melalui tepi bawah simfisis osis pubis ini dan sejajar dengan bidang Hodge pertama. Jadinya untuk bidang Hodge 2 dan 1 itu sejajar. Kemudian untuk bidang Hodge 3 itu ditarik sedikit setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge satu dan 2 yang ini. Kemudian untuk bidang Hodge 4 itu ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Jadinya ini bidang ini untuk mengetahui seberapa turunnya kepala janin dan juga keempat bidang ini sejajar ya, baik yang 1, 2, 3, ataupun 4. Oke, setelah itu ciri-ciri pelvis yang dapat melahirkan cara pervaginaan. Oke. Jadinya, seperti yang kita tahu, pelvis itu memiliki empat tipe yang berbeda, ya. Ini antropoid, peloid, ginekoid, dan juga android. Nah, untuk tipe ideal bagi wanita untuk melahirkan janin secara pervaginaan adalah tipe ginekoid yang ini. Nah, alasannya adalah karena tipe ginekoid ini berbentuk hampir bulat. Nah, kenapa bisa bentuk bulat? Karena memiliki ukuran conjugata vera yang sama dibandingkan dengan diameter transfera. Oke, untuk referensi yang saya pakai adalah ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.